ya mungkin kalau apa sih namanya, kalau laki-laki itu poligami, ya dalam pekerjaan maksudnya ya. Saya ini poliandri gitu kan. Satu, saya diamanahi sebagai kaprodi di pendidikan sejarah, tadi sudah dikenalkan di pasca sarjana. Satu lagi saya masih diamanahi untuk pegang menjadi manajer inkubator bisnis UPI gitu kan. Nah, kemudian saya berpikir gitu dengan Teh Aam ya. Biasanya kan kalau pelatihan yang diselenggarakan itu lebih menekankan kepada simulasi ya, ketika offline itu. Kemudian kita juga lebih banyak juga diantaranya selain simulasi kita menggunakan metode itu Proproy yang JTJ Jerman itu kan ya. Nah, dengan online seperti ini bagaimana agar ruh pelatihannya itu tetap ada ya? Karena tentu pelatihan di sini kita bukan nanti agar bisa menjawab pertanyaan tentang apa itu definisi kewirausahaan gitu kan ya. Kalau itu kan urusan di kelas gitu. Nah, akhirnya saya bersepakat dengan Teh Aam Amalia Rahmat. Teh Aam, bagaimana kalau formulasinya itu ya kita coba untuk semacam terjadi dialog ya, tanya jawab yang nah mudah-mudahan ini kita ini tanpa berunding ya Pak Proproy, rasa-rasanya gitu kan ini ada chemistry. Mulai dari Prof Didin sebagai seorang profesor kan beliau menjadi semacam apa namanya tadi pembicara kunci gitu kan, berbicara mengenai apa namanya kewirausahaan itu dari apa yang dikatakan David McClellan itu untuk menjadikan negara maju itu harus masyarakatnya itu terdiri dari para entrepreneur kan. Tetapi bisa dipelajari dan dilatih. Tentu yang orang tuanya sudah menjadi pengusaha, peluangnya itu menjadi lebih besar. Tetapi untuk yang orang tuanya atau keluarganya bukan pengusaha ya, itu bukan berarti tertutup dan bukan berarti bahwa Anda tidak bisa menjadi seorang wirausaha ya. Nah, saat ini pembelajaran itu selalu dikaitkan dengan abad ke-21 termasuk juga nah ciri-ciri entrepreneurship pada zaman saya dengan zaman Anda ini ada dinamika ya. Selain cirinya inovatif, kemudian disiplin ya. Inovatif itu seringkali disambungkan didekatkan dengan kreatif tentu di bagian terakhirnya ya. Kita harus memiliki kecerdasan emosional ya, percaya diri, berani menanggung resiko yang oleh Prof Roy diingatkan, iya dong berani menanggung resiko tetapi harus terukur gitu kan ya. Terjun bebas harus bawa parasit, jangan tidak pakai parasit. Bayangkan kalau terjun bebas tidak bawa parasut, parasit itu orang Sunda ya. Tidak bawa parasut, apa yang akan terjadi kan? Nah, itu bisa nyawa melayang gitu kan ya. Kemudian harus ada kemampuan bernetworking ya. Dan saat ini kita harus literate IT ya. Kemudian memiliki visi yang jelas dan tadi sudah menyebut inovatif itu sering dikaitkan dengan kreatif dan saat ini abadnya kolaboratif. Jadi tanpa kolaborasi seperti saya tidak ada kolaborasi, tidak ada komunikasi yang baik dengan Prof Roy ya. Tidak bisa apa namanya memperlihatkan bahwa saya percaya diri berkomunikasi dengan Prof Roy, maka tidak akan ada pelatihan hari ini. Jadi ciri-ciri ini yang tentu saja ada apa namanya dinamika. Karena dulu itu tidak ada ciri-ciri entrepreneur itu harus literate IT gitu kan ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya, nah ini sangat real, sangat empiris sekali, seperti yang tadi diteorikan oleh Prof Roy ya. Jadi saya saat itu sudah apa namanya kerjasama dengan apa pemodal yang cukup punya reputasi dan pokoknya sangat kuat sekali modalnya, di mana saat itu saya terpilih menjadi mitra dia untuk mengisi butik ya. Dengan saat itu saya di apa namanya di order oleh dia dan saya ada dalam naungan apa namanya
dilindungi lah, dilindungi oleh klausa-klausa, ada regulasinya lah, ada kontrak lah ya. Jadi kehati-hatian saya saat itu, saya bermitra dengan pemilik modal dan saya menjadi pemenang dari yang presentasi di hadapan dia dengan kontrak di atas materai di hadapan notaris. Jadilah saya mitra dia, di mana pada tahun pertama itu produk saya akan dibeli dengan harga sekitar 1.100.000.000 ya, 1,1 miliar. Dengan order yang pertama itu 400 juta ya. Saat itu saya sudah menempati butik 3 lantai dan ya untuk ukuran cerita saya tadi dari karyawan yang dari tidak punya karyawan kemudian punya karyawan, saya bisa punya butik yang berdiri megah dan produk-produk saya sudah di mall-mall yang besar, ada di Matahari Tasik, Matahari yang King, orang Bandung pasti tahu lah Prof ya, Matahari King, kemudian Jogja Sunda, Jogja Buah Batu, kemudian di Pekanbaru itu ada Mega Mall, kemudian saya juga mengisi mall-mall yang di Makassar, di Kalimantan Timur ya, di Palembang. Saya juga tadi sudah saya katakan saya ekspor juga ya ke India, ke Malaysia ya, dan juga ke negara-negara lain, tetapi tidak langsung dari saya, tapi melalui agent-agent gitu kan ya. Nah, dan emoji digambar emoji smile. Jika Anda merasa kurang happy, tidak merasa bermanfaat, berarti emojinya mellow ya. Nah, kalau saya pribadi sih saya sangat sangat happy ya. Saya merasa pertemuan ini sangat bermanfaat karena sudah saling memotivasi gitu kan ya. Sudah saling memberi, sudah saling mengisi. Pembicara tanpa partisipan itu juga nothing ya, dan sebaliknya. Partisipan tanpa pembicara juga sama, tidak akan punya makna. Jadi kita baru punya makna kalau ada kebersamaan antara kita ya. Oke, ya. Coba bisa diperlihatkan sambil mungkin oleh host di screenshot untuk dipoto. Ya. Oke. Ya. Mana Teh Am happy kah? Ya, alhamdulillah. Iya. Iya, tolong di screenshot host. Sudah. Oke, sudah. Oke. Kepada yang tinggal sampai terakhir, terima kasih ya. Ya, foto bersama. Sekarang silakan host untuk memandu foto bersama.